Tanggal 8/9/1925 dari Program Studi Perbankan Syariah tahun angkatan 2024. Jadi di video kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang biografi Umar bin Khattab. Yang pertama di sini ada biografinya. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufayl bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Ka'ab. Jadi ayahnya ini bernama Khattab, sedangkan kakeknya yaitu adalah Nufayl, dan ibunya bernama Khantamah binti Hashim. Umar lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi. Namun di beberapa riwayat mengatakan bahwa Umar ini lahir di tahun 584 Masehi. Karena Umar ini lahir di Mekah, jadi Umar ini merupakan salah satu dari suku Quraisy. Dan Umar ini juga merupakan keturunan dari Bani Adi. Serta Umar juga bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada kakek-kakek Nabi, yaitu pada kakek yang bernama Ka'ab bin Luwai. Untuk kepribadiannya, Umar ini sebelum masuk Islam, dia adalah seseorang yang sangat menentang ajaran Nabi. Bahkan juga beliau berkeinginan keras untuk membunuh Nabi. Selain itu, beliau juga dikenal dengan seorang pegulat yang perkasa, yang sering menjadi juara di Mekah, serta seseorang tokoh Arab Quraisy yang dikenal dan sugani. Kemudian sosok orang yang bengis dan kejam, serta beliau juga dikenal dengan seseorang yang cerdas, pemberani, tabah, dan juga adil. Lanjut, yaitu ada ketika masuk Islamnya. Jadi sebab masuk Islamnya Umar itu adalah ketika beliau mendengar bacaan Al-Quran, yaitu Quran surat Toha ayat 1-10 yang dibacakan oleh adiknya, yaitu Fatimah. Ketika beliau mendengar adiknya membaca Al-Quran, beliau merasa tenang. Kemudian beliau ingin mencoba untuk membacanya, namun adiknya Fatimah itu melarangnya karena Umar itu belum suci. Ketika waktu itu juga, kemudian Umar bergegas untuk mandi, kemudian langsung membaca Quran surat Toha itu dari ayat 1-10, dan ketika beliau selesai membaca, beliau merasa ketenangan dan beliau meminta agar ditunjukkan di mana Rasulullah dan berniat untuk masuk Islam. Setelah itu, jasa-jasanya yang dia lakukan ketika telah masuk Islam itu menjadi banyaknya tokoh-tokoh Quraisy lainnya untuk masuk Islam. Jadi ketika Umar ini masuk Islam, banyak tokoh-tokoh Quraisy lainnya yang mengikuti Umar masuk Islam. Serta Umar juga itu sebagai pembela umat Islam dari segala gangguan kafir Quraisy. Kemudian juga Umar ini merupakan seseorang yang berani menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, serta Umar juga mengusulkan agar Nabi ini memerintahkan kepada istri-istri beliau untuk memakai hijab ketika menerima tamu. Dan Umar juga ketika setelah dia masuk Islam, Umar ini dapat menengahi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor pada waktu wafatnya Rasulullah. Selanjutnya di sini ada julukannya. Umar mendapat berbagai banyak nama julukan. Yang pertama itu ada Al-Faruq. Kenapa Al-Faruq? Karena Umar ini dikenal sebagai seseorang yang tegas. Ketegasannya dalam membedakan antara yang benar atau yang hak dan yang batil. Kemudian juga dia dijuluki sebagai Abu Hafsah. Mengapa Abu Hafsah? Karena Umar memiliki anak yang bernama Hafsah dan nama anaknya ini dikunyahkan. Jadi Umar dikenal sebagai Abu Hafsah, dan Hafsah ini merupakan salah satu dari istri Rasulullah. Kemudian juga Umar ini sebagai Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang yang beriman.
dan juga beliau ini akan diangkat menjadi Khalifatur Rasyidin setelah Abu Bakar. Kemudian pada bidang dakwah, Umar juga melakukan perluasan wilayah Islam dari kekuasaan Persia dan Bizantium menjadi ke Suriah, Persia, serta Mesir. Pembebasan Belanda atau perluasan wilayah yang dilakukan di Syria ini dipimpin oleh Khalid bin Walid atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian yang di Persia dipimpin oleh Mus'ab bin Harithah, dan yang di Mesir ini dipimpin oleh Amr bin As. Selanjutnya pada bidang ibadah, Umar juga menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah, yang dimana sholat tarawih berjamaah ini pertama dilakukan ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, serta adanya 4 takbir pada sholat jamaah dan penambahan kata as-salatul khairum minan naum pada azan salat subuh. Kemudian pada bidang hukum, Umar menetapkan aturan pembagian harta waris, bagaimana pembagiannya, jumlahnya, dan aturannya, serta perumusan prinsip qiyas dan pengangkatan transaksi, adanya hukum tanduk, hukum berat 80 kali bagi pemabuk, serta adanya zakat fidyah yang diperdagangkan. Masuk ke bidang keamanannya, Umar ini mendirikan pusat kemiliteran yang ada pada kota Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, Homs, dan Palestina, serta membentuk beberapa jabatan militer. Selanjutnya, kebijakan Umar ketika menjadi khalifah pada bidang ekonomi, yaitu Umar juga mengelola Baitul Mal sesuai dengan pos-posnya, kemudian mengawasi dan menekankan pejabat untuk tidak korupsi, serta adanya pencatatan muka uang, dan juga mengatur gaji tentara-tentara secara profesional dan sesuai dengan tugasnya. Kemudian di bidang sosial, Umar juga membentuk jawatan pos serta menciptakan tahun Hijriah atau kalender Hijriah, yang dimana tahun Hijriah ini diawali ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan juga Umar menetapkan jizyah atau pajak untuk non-muslim, untuk pajak non-muslim yang tinggal di negara muslim. Dan bidang budaya atau pada bidang budaya ini, Umar juga mengembangkan pusat-pusat keilmuan serta mengembangkan seni bangunan juga. Yang terakhir, pada akhir hayatnya, Umar ini dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'ah ketika akan saat melaksanakan sholat subuh. Dan Umar juga meninggal di usia 63 tahun, dan usia ini sama dengan Rasulullah. Dan Umar juga dimakamkan di tempat yang sama bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Itu adalah materi yang akan saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf agar dimaafkan apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.